Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Pratiwi dari semester 7 kelas D. Pertama saya akan menjelaskan definisi sistem dan informasi. Sistem itu adalah sebuah entitas atau satuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling terhubung dan juga terkait untuk mencapai suatu tujuan. Informasi dapat dipahami sebagai pemrosesan input yang terorganisir, memiliki arti, berguna bagi orang yang menerimanya. Informasi harus memiliki arti sehingga dapat dimanfaatkan. Agar memiliki arti, informasi harus dapat diandalkan, relevan, memiliki keterkaitan dengan waktu, lengkap, dapat dipahami dan dapat diverifikasi. Jadi, sistem informasi adalah cara terorganisir untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, dan menyimpannya, mengelola, mengontrol, dan melaporkannya sehingga dapat mendukung perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan. Sistem informasi itu ada yang bersifat formal dan ada juga yang bersifat informal. Mengenai sistem informasi itu tidak lepas dari komputer. Dalam sejarahnya, sistem informasi modern berkembang semakin pesat dengan kehadiran komputer pribadi atau PC yang pada mulanya disebut dengan mikrokomputer. Pada awal kemunculannya banyak digunakan oleh kalangan akademis ilmuwan dan di lingkungan bisnis banyak digunakan oleh perbankan, di mana yang dioperasikan adalah komputer-komputer besar dari kelas mini dan mainframe. Dalam perkembangan lebih lanjut, manfaat komputer lebih terasa ketika munculnya bahasa pemrograman, di mana bahasa pemrograman ini pekerjaan yang rutin mengumpulkan banyak orang dapat lebih efisien dikerjakan dengan operator komputer. Saat ini untuk menghasilkan perangkat lunak sistem informasi sudah jauh lebih kompleks. Sistem informasi yang dibuat tidak lagi hanya memiliki satu bagian perusahaan saja, tetapi terintegrasi antar departemen, bahkan anak cabang dan anak perusahaan. Tidak kurang juga perusahaan-perusahaan baik berskala besar, menengah maupun kecil yang berinisiatif untuk mengembangkan sistem informasinya secara in-house. Sistem informasi dan teknologi informasi. Sistem informasi adalah kumpulan dari berbagai prosedur di dalam perusahaan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Sedangkan teknologi informasi adalah alat bantu untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan teknologi informasi, maka sistem informasi dapat dibuat sesuai kriteria yang diinginkan oleh penggunanya. Dalam pemanfaatan teknologi informasi, yang harus diperhatikan yaitu kemampuannya dalam beradaptasi terhadap perkembangan perusahaan. Membangun sistem informasi itu tidak bisa dilakukan tanpa perencanaan. Jika dilakukan tanpa perencanaan, maka sistem informasi itu tidak berjalan dengan efisien atau sulit dikembangkan. Kemudian proyek dan manajemen proyek. Proyek itu upaya temporer untuk menghasilkan produk, jasa, atau hasil yang unik. Unik berarti hasil dari proyek merupakan suatu entitas yang baru, memiliki karakteristik yang berbeda dengan hasil yang sudah ada. Sedangkan manajemen proyek adalah aplikasi dari pengetahuan, keahlian, alat, dan teknik untuk melaksanakan aktivitas sesuai dengan kebutuhan proyek. Siklus perkembangan software atau SDLC, Software Development Life Cycle. Siklus perkembangan software SDLC atau Software Development Life Cycle. Ada banyak teori SDLC, tetapi yang menjadi klasik adalah teori yang dapat ditemukan dalam buku Software Engineering karya Roger S. Pressman yang menggambarkan proses pengembangan software sebagai mengikuti skema air terjun atau yang populer disebut the waterfall model. Dalam proyek sistem informasi, pengembangan software, peranan SDLC atau Software Development Life Cycle sangat penting.
dan merupakan bagian terintegrasi dalam struktur kerja manajemen proyek. Kemudian yang terakhir, salah satu hal penting dalam software development life cycle itu adalah pemrograman. Suatu sistem informasi yang berbasis software itu tentu tidak terlepas dari yang namanya pemrograman. Bahkan dalam proyek pengembangan sistem informasi, pemrograman bisa menyita paling banyak sumber daya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.